operasional rumah makan maupun warung kopi di Kota Banda Aceh berubah selama bulan Ramadan. Ya, para pemilik usaha akan tutup di pagi hari dan akan membukanya pada sore hari sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah Kota Banda Aceh. Dengan terbitnya aturan larangan operasional rumah makan dan warung kopi selama Ramadan, para pengusaha di Kota Banda Aceh mulai merubah jam operasional buka tutup warung sejak awal Ramadan. Saat ini sejumlah warung kopi dan rumah makan di Kota Banda Aceh akan menutup warungnya di pagi hari dan akan kembali beroperasi di sore hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Salah satu karyawan warung kopi di Kota Banda Aceh, Danias, mengatakan bahwa jam operasional saat bulan Ramadan harus mengikuti aturan pemerintah Kota Banda Aceh sebelumnya, di mana pihaknya akan membuka warung kopi pada pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai pukul 19:30 saat waktu salat tarawih berlangsung, dan akan dibuka kembali pada pukul 21:30 waktu Indonesia Barat. Jadi kami warung kopi buka jam 5 sore. Tutupnya antara jam 2 sampai jam 3 pagi, tergantung situasi. Untuk jam sholat tarawih pukul Isya jam 8 sampai jam 9 tutup sebentar istirahat. Lagi nggak buka. Jadi jam 5 mulainya bersih-bersih dulu, persiapan untuk buat air gitu. Sementara itu, sejumlah rumah makan dan warung kopi yang ada di Kota Banda Aceh saat ini sudah mulai menerapkan aturan yang ditetapkan Pemko sebelumnya. Dari Banda Aceh, Hidayatullah, TVRI melaporkan. Bulan suci Ramadan adalah salah satu bulan yang di dalamnya syarat akan dengan kandungan rahmat, maghfirah, dan juga berkah. Sebagai bulan keberkatan, tentunya sangat disayangkan bila dibiarkan berlalu begitu saja tanpa disambut dengan aktivitas kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya pernah bersabda, seandainya manusia mengerti apa saja kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan, maka mereka mengharapkan setiap tahun dijadikan bulan Ramadan, karena semua aktivitas kebaikan ada di dalamnya, segala doa dan amalan dikabulkan. Selain itu, Ramadan juga memiliki malam yang amat mulia dan tak bisa dilupakan oleh kaum muslimin. Apalagi pada malam di antara tanggal 21 hingga 30, yaitu turunnya Lailatul Qadar. Beribadah pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah 1000 bulan atau selama 83 tahun 4 bulan. Karenanya di bulan Ramadan yang penuh keberkatan dan keagungan ini, upaya untuk menghiasinya belumlah terlambat. Menghiasi Ramadan dengan aktivitas penuh kebaikan agar kita, umat Islam, dapat memahaminya dan keluar sebagai orang yang sukses dan beruntung. Adapun bentuk amalan dalam bulan Ramadan seperti salat tarawih, witir, tadarus, bersedekah, berzikir, iktikaf, menolong fakir miskin, menjauhi sifat iri, dengki, dan buruk sangka. Barang siapa yang berpuasa dengan amalan yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Tim Liputan TVRI melaporkan. Saudara, saat ini kita telah bergabung bersama dengan Ketua MPU Aceh, Tengku Faisal Ali, untuk membahas terkait apa saja yang harus diperhatikan masyarakat selama menjalankan ibadah di bulan Ramadan kali ini. Ya, kita sapa. Assalamualaikum, Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Tengku Faisal telah menyempatkan waktu bergabung dalam Aceh hari ini. Ini kita tahu, Tengku, saat ini pandemi masih melanda dunia, walaupun pada tahun ini kasusnya sudah cukup melandai. Tapi dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan, apakah masih ada batasan-batasan yang harus tetap kita lakukan di Ramadan kali ini dibandingkan dengan tahun lalu pada saat pandemi cukup melonjak? Baik, berdasarkan amatan kita di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ini, termasuk kita di Aceh ini, bahwa pandemik COVID itu terus melandai, dan dengan seiringnya melandainya pandemi COVID ini, maka kami dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yaitu merumuskan beberapa ketentuan himbauan pelaksanaan kegiatan ibadah di bulan Ramadan 1443 Hijriah itu. Antara lain kita berharap masyarakat itu untuk
beramai-ramai melaksanakan ibadah-ibadah dalam bulan puasa ini. Kenapa kita harus tahun ini harus beramai-ramai? Karena 2 tahun yang lalu kita memang dibatasi oleh keadaan yang tidak memungkinkan kita menyemarakkan bulan suci Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang leluasa sebagaimana yang bisa kita lakukan dulu. Alhamdulillah dengan pandemi COVID ini, maka tahun ini kita berharap pelaksanaan kegiatan ibadah di dalam bulan puasa ini kembali bisa berjalan normal seperti biasa dulu. Jadi tidak perlu ada merapatkan saf, tapi juga walaupun dalam pelaksanaan saf tidak perlu ada dijarangkan, tetapi hal-hal yang lain dalam konteks protokol kesehatan juga perlu diperhatikan. Jadi bagi teman-teman yang melaksanakan ibadah salat berjamaah, kalau kondisinya misalnya dalam keadaan kurang fit, sering batuk-batuk, ada bersin-bersin, kita harap agar mereka menggunakan masker dan sebelum melaksanakan ibadah salat berjamaah, mempersiapkan diri dengan hal-hal dalam konteks sisi-sisi kesehatan yang lain. Ya. Baik, Tengku Faisal, MPU juga sudah mengeluarkan tausiahnya. Ada 10 poin yang dibahas dalam tausiah itu. Lantas, apa sebenarnya yang membuat MPU Aceh mengeluarkan poin-poin di 10 ini terkait dengan pelaksanaan ibadah puasa di Ramadan ini? Pertama, memang tuntutan dari masyarakat kita agar setiap tahun itu MPU memberikan semacam bimbingan dan arahan kepada masyarakat di dalam menjalankan ibadah puasa. Misalnya keterkaitan dengan penentuan awal dan akhir Ramadan, itu kan selalu terjadi perselisihan di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi MPU diminta untuk menjadi penengah, menjadi penyejuk, menjadi penyaman, memberikan edukasi kepada masyarakat agar misalnya perbedaan-perbedaan itu jangan sampai merusak ukhuwah di antara sesama kita umat Islam khususnya yang ada di Aceh. Dan hal lain yang juga kita pikirkan, kita ada dalam tausiah kita, biasanya kan kegiatan Ramadan ini membuat pada waktu menjelang berbuka itu mulai dari jam 4:30 masyarakat sudah bebas menjajakan makanannya untuk diperjualbelikan kepada masyarakat-masyarakat yang akan membeli sebagai menu berbuka puasa. Ini sering kita dapat keluhan dari pengguna-pengguna jalan yang sebahagian daripada saudara-saudara kita yang berjualan itu mengambil badan jalan, memarkirkan Hondanya dengan sembarangan. Jadi ini kita himbau dan kita ajak agar ketertiban melaksanakan ibadah dalam bulan puasa ini perlu kita jaga. Jadi jangan kita di dalam mencari rezeki ada saudara kita lain yang tersakiti. Ini membuat rezeki kita itu kurang barakah. Jangan ada anak-anak kita menggunakan kegiatan yaitu jalan-jalan pagi yang kita sebutkan dengan yaitu asmara subuh itu ya. Melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Itu ada balapan-balapan liar yang terjadi. Ini semuanya kita himbau kepada seluruh masyarakat kita, terutama sekali keluarga yang paling inti di dalam hal menjaga anak-anaknya. Karena para kepala keluarga lah, orang tua lah yang lebih memahami tentang karakter anak-anak kita. Jadi ini seluruh himbauan yang kita simpulkan dalam 10 poin ini bahagian daripada agar kita menciptakan kondisi masyarakat kita di dalam berubudiyah itu berjalan tertib, aman, nyaman, penuh ukhuwah dan saling menghargai di antara kita di dalam menyongsong bulan yang penuh rahmah ini. Ya, lantas Tengku Faisal, apa sebenarnya yang harus dilakukan ini oleh umat muslim dalam mengisi hari-harinya dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan tanpa dalam artian mereka dapat mendulang pahala juga dan kegiatan sehari-hari juga dapat terlaksana dengan lancar?
Ya, bagi kita sebagai umat Muslim, sebenarnya seluruh aktivitas yang kita jalankan sehari-hari itu bisa berpeluang untuk menjadi ibadah. Tergantung kepada niat kita masing-masing. Bagaimana kita memposisikan kita misalnya sebagai pelayanan yang bekerja di tempat pelayanan masyarakat, itu bahagian daripada ibadah kita. Dan juga bagi orang-orang yang mencari rezeki, itu bahagian daripada ibadah. Jadi seluruh dimensi kehidupan itu adalah semuanya bisa ditempatkan dalam posisi ibadah. Jadi untuk itu, kalaupun misalnya dalam kita melaksanakan ibadah puasa ada pergeseran-pergeseran, itu cukup bagus demi untuk menciptakan keberagaman amal soleh kita di dalam bulan puasa ini. Misalnya kalau pulang kantor lebih cepat, tapi itu bukan untuk bermain-main. Pulang kantor yang lebih cepat diberikan kemudahan oleh pemerintah itu untuk kita bagaimana pulang cepat itu kita isi kepada hal-hal yang bermanfaat. Misalnya mencoba membaca Al-Quran, melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, membantu keluarga di dalam mempersiapkan menu berbuka puasa, menjaga anak-anak, memberikan pendidikan, edukasi kepada masyarakat. Di situ semua dimensi itu bahagian daripada ibadah yang bisa kita lakukan di dalam bulan puasa ini. Iya. Lantas dalam tausiah yang dikeluarkan MPU Aceh, ada beberapa poin yang memang ditujukan untuk pemerintah Aceh. Apakah sejauh ini pemerintah Aceh juga telah memberikan respon dan dukungan terkait tausiah yang dikeluarkan MPU Aceh, Tengku? Alhamdulillah, dari amatan kita dalam 2 hari ini, kita terus berkomunikasi, berkoordinasi dengan berbagai stakeholder. Ternyata kita sepakat semuanya, elemen-elemen pemerintah, agar betul-betul untuk menjaga ukhuwah, menjaga agar masyarakat kita bisa nyaman, bisa tentram. Dalam melaksanakan ibadah puasa tahun ini. Jadi baik unsur pihak keamanannya, unsur penyedia bahan-bahan pokoknya, PLN, jadi semua itu bersepakat bagaimana kita ingin menciptakan kondisi yang ada di Aceh ini agar masyarakat kita bisa menjalankan ibadah dengan sempurna, nyaman dan khusyuk tanpa ada gangguan-gangguan yang terjadi di tengah-tengah kita. Ya, Tengku, menarik sekali kalau misalkan kita berbicara terkait dengan kebutuhan bahan pokok, dan ini ya memang hingga saat ini masih menjadi permasalahan di kalangan masyarakat terkait dengan naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok di bulan suci Ramadan. Dari MPU sendiri melihat hal ini, seperti apa ini, Tengku? Ya, sesuai dengan kewenangan yang bisa kami lakukan, kami telah mengeluarkan rekomendasi dan meminta pihak terkait. Awal sebelum bulan puasa ini kita sudah menyuratin, memberikan peringatan, ingatan bahwa kita bulan puasa ini masyarakat Muslim banyak hal-hal yang dibutuhkan berbeda dengan di luar bulan Ramadan. Makanya kesiapan itu kita minta agar pemerintah betul-betul memperhatikan dan bertanggung jawab dengan sepenuh hati agar kebutuhan masyarakat dalam bulan puasa ini bisa terpenuhi dan juga harganya terjangkau. Dan ini yang terus kita pantau dan terus kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar betul-betul masyarakat kita ini dengan menyambut dengan masuknya bulan puasa ini jangan sampai mereka melaksanakan ibadah puasa tetapi dalam sisi yang lain mereka sangat sukar untuk memperdapatkan bahan pokok ataupun ada bahan pokok tapi dengan harga yang tidak mungkin terjangkau. Ini kita dorong pemerintah untuk bekerja maksimal agar memenuhi bahan pokok masyarakat kita. Ya, Tengku, kita harapkan pada Ramadan kali ini semua dapat memaksimalkan ibadahnya dan juga semua isi tausiah yang dikeluarkan oleh MPU Aceh dapat berjalan demi juga kehidupan masyarakat yang lebih tertib. Terima kasih kepada Tengku Haji Faisal Ali selaku Ketua MPU Aceh atas waktunya yang telah menyampaikan informasi dalam Aceh hari ini. Assalamualaikum, Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara.